Mas, nggak mau diskusi viewer yang di Gatekeep itu apa nggak minat? Nah, minat. Jadi sekarang kita bahas itu. Jadi sebelum itu, halo semua, aku Akil dan selamat datang di acara ketika baik saja dunia tidak padahal ya. Heeh. Aku berharap kabarmu baik karena kabarku setengah baik gitu. Dan boys and girls, kalau misalnya ada, hari ini aku mau ngebawa satu diskursus anjay. Jadi beberapa waktu ini aku tuh melihat ada kayak tweet gitulah dan lumayan rame di persirkelan per VTuberan gitu. Nah, emang tweetnya ngebahas apa sih bang? Ngebahas ini nih, ngebahas tentang masalah gatekeep viewers VTuber gitulah. Kayak nanti gue bakal paham sendiri kalau gue ceritakan. Jadi pertama-tama itu ada orang yang namanya Ibenimau. Anjay, Ibenimau. Dia nge-tweet pesan untuk para VTuber ya, jangan gaslighting penonton lu kalau dia nontonin VTuber lainnya ya, sialan. Emang lu doang VTuber apa ya, brengsek gitu. Kurang lebih dia ngomong kayak gitu. Dan ada yang nanya juga, gatekeep apaan emang bang? Nah, gatekeep itu adalah situasi di mana kau mencegah orang untuk menikmati sesuatu, entah itu kultur, entah itu hobi atau apapun itu. Kayak misalnya nih, ada orang yang nge-gatekeep kayak dia nggak mau ngasih tahu anime yang lagi rame itu apa atau anime bagus itu apa. Tujuannya supaya apa? Supaya kau nggak bisa menikmati anime itu gatekeep juga. Kayak misalnya ada orang mau nonton VTuber dilarang-larang, nah itu bagian gatekeep. Oke? Jadi kurang lebih gara-gara ketahuan nonton VTuber lain aja, si penonton malah di-kick dari perkumpulan macam Discord bareng dengan penonton dia yang lain. Padahal penonton ini tuh udah pernah donate bahkan bikinin fan art untuk si VTuber tersebut. Ya, ada yang bilang di-kick dari server Discord karena melanggar aturan. No ya, di-kick dari server Discord karena ketahuan belok dengan VTuber lain. Nah, oke gitu. Nah, kenapa sih menurutku ini tuh dongo dan bermasalah? Apa ya? Ini jujur-jujuran aja nih bang ya. Jujur-jujuran aja nih. As a human, kita itu punya kebebasan untuk menikmati satu hal. Aku kurang suka dengan gatekeep. Tapi apakah aku pernah nge-gatekeep? Pernah. Tapi gini, kalau misalnya ada VTuber yang dia takut penontonnya pindah ke VTuber lain, itu ada beberapa alasan. Dan salah satu alasan yang muncul pertama di kepala gue adalah dia sadar kalau dia nggak se-entertaining itu. Dia sadar kalau bisnisnya sebagai VTuber itu nggak lancar atau mungkin gak banyak yang donate, dan akhirnya dia jadi insecure dan takut ditinggal sama orang-orang dan takut pendapatannya berkurang. Kurang lebih kayak gitu. Jahat nggak? Jahat banget. Ya, gua mah emang jahat, gua mah emang banget gitu. Gua mah emang sombong gitu. Jadi beda, kan aku dewa. Ya, itu bercanda, itu bercanda. Sebenarnya ya, diskusi yang tadi itu masalah gatekeep VTuber, itu tuh udah ada dari lama banget. Lama banget, lama parah. Demi apapun lama gila, udah dari kayak 2023 bahkan harusnya, atau bahkan 2022. Kenapa aku bisa tahu kayak gitu? Kenapa aku bisa sadar? Karena ya ini ya cycle still continue, brother. History repeat itself. Kalau misalnya kau ketemu dengan VTuber kayak gitu, fix dia main Hera. Nggak, aku nggak bisa mendiagnos orang main Hera ya. Cuma intinya hati-hati, karena itu bukan tindakan yang sehat. Bahkan ya, kalau dulu itu lebih ekstrim lagi. VTuber satu takut collab dengan VTuber lainnya karena takut penontonnya bakal direbut. Nah, ngerti nggak maksudnya? Let's say, kan aku udah punya banyak donatur yang cukup setia gitu kan, yang sering mampir ke sini, sering ngedonate juga, ngasih media share atau apapun itu. Dan tiba-tiba kalau aku collab sama orang lain dan akhirnya si donatur itu atau si orang yang nyawer itu tahu dengan orang lain dan ternyata dia lebih asik daripada aku, jangan-jangan dia bakal sawer lebih banyak ke orang yang itu, ke temenku yang ku ajak collab, bukan ke aku. Nah, kayak gitu. Itu persaingan nggak? Iya, itu persaingan. Itu namanya kompetisi. Dan itulah kenapa sebagai orang, sebagai entertainer, sebagai yang punya bisnis, kau itu harus selalu evolve. Kau itu selalu harus mencari sesuatu yang baru, mencari inovasi yang baru. Kayak misalnya deh, meskipun aku nggak terlalu suka contohnya, tapi aku bakal kasih contoh. Fanta Arisa, dikala VTuber takut buat nampilkan badannya apa segala, masih stick to the original concept gitu kan, atau bahkan dengan nyantainya di kamar, kameranya cuma setengah badan, entah nge-highlight apa gitu, siapa tahu perutnya six pack gitu kan, atau mungkin kayak setengah leher gitu. Fanta Arisa hadir dengan inovasi yang gila, nggak masuk akal. Tahu-tahu dia bikin pagar, Mac, sumpah. Ini bukan gimana-gimana nih. Aku ada firasat dia ada bakat jadi kuli, sumpah. Meskipun tipikal kontennya bukan tipikal konten yang aku suka, tapi dengan evolusi seperti itu, jelas dia akan mendatangkan penonton baru. Dan kita kembali lagi ke tweetnya si Benmau ini, ke Benimau. Dan intinya, ini rame loh. Ada 125 orang yang ngeliat tweet ini. Dan ini itu nggak sehat. Nah, ini dalam ekonomi disebut sebagai
monopoli, yang dimana monopoli itu nggak sehat. Nah, aku bakal kasih tahu ke kau kenapa nge-gatekeep penontonmu supaya nggak nonton VTuber lain, apalagi dengan cara di-gaslighting, itu adalah hal yang bodoh dan itu adalah bentuk dari monopoli. Oke, sebagai orang yang cukup mengerti dengan ekonomi, aku bakal jelaskan oversimplifiednya monopoli. Monopoli intinya kau cuma ingin menguasai pasar sendiri. Jeleknya adalah, pertama, kan kita ini berharap mendapatkan penonton baru. Kita berharap mendapatkan kayak audiens yang baru. Tapi masalahnya, audiens itu suatu saat pasti akan bosan. Gak mungkin itu-itu terus yang datang. Gak mungkin akan selalu setia. Bisa aja dia mungkin gak tertarik nonton VTuber, terus tiba-tiba dia nontonin orang mancing gitu kan. Dan monopoli ini juga, itu adalah salah satu faktor utama yang menghalangi inovasi. Kalau misalnya udah dikuasai ini pasar sama satu orang nih, pasar yang dikuasai orang itu gak akan berinovasi karena ya buat apa inovasi, toh penontonnya tetap ada gitu loh. You know what I'm saying? Dan akhirnya pasarnya bakal mati sendiri karena tahu-tahu orang bakal ketemu sama sesuatu yang lain gitu. Takutnya pasarnya jadi jenuh, pasarnya jadi saturated gitu. Paham kan? Jadi secara ekonomi, apapun yang dilakukan sama VTuber ini, kita nggak usah ngediskusin siapa VTubernya atau apapun itu. Cuma ini dongo. Cuma ini ngebunuh bisnis sendiri gitu. Apakah aku orang yang setia dengan satu VTuber? Enggak. Tapi di sini ngasih tahu cuma ngesim ke Aloisa Arbeiter. Jadi jangan lupa dicek ya channel yang My Bini Kisah. Nomor 1, nomor 2-nya ada Oriana Solster. Nah bener, kalau marketnya stagnan, lambat laun bakal apa? Bakal chaos. Gitu bro. Jelek gak? Jelek. Jadi intinya apa? Mikir gits gitu loh. Kau kalau misalnya VTuber yang dimaksud, menurutku kau dongo. Sebagai manusia, kau punya pikiran merusak kompetisimu dengan cara yang kayak begitu. Itu tuh kompetisi yang gak sehat gitu. Itu gak masuk di akal gitu. Nah terus, apa sih tanggapan VTuber senior, anjay, VTuber senior. Nih, beberapa orang itu nganggapinnya sebenarnya biasa aja karena belok-belok ke VTuber lain itu udah jadi kayak running jokes. Ngerti gak sih? Kayak misalnya nih si Aloisa itu kan ngomong, "Mas Akil habis belok dari mana, Mas?" Itu cuma bercanda gitu, nggak nge-gaslight gitu, nggak yang gimana-gimana. Kalau itu mah masih oke karena emang jelas-jelas bercanda gitu loh. Ini ada yang bilang nih, dalam per-VTuberan Indo aku udah sering ngeliat perbelokan perkarbitan penonton. Aku kira itu cuma bercanda. Jadi kok ngasih tahu ada penonton yang gak bolehin belok nonton stream VTuber lain. Ada VTuber yang iri. Apa yang salah dengan kau gitu? Mereka gak punya kau dan kau gak punya mereka. Kau bukan hak milik mereka gitu. Dan bagian dari belok-belok itu kan bagian dari gimmick ya. Iya gak sih? Kayak tahu-tahu aku muncul di stream ini, tahu-tahu aku muncul di stream itu, tahu-tahu aku bilang VTuber ini cantik, tahu-tahu besok-besok belok VTuber ini yang cantik, lebih cantik gitu. Paham kan? Itu belok-belok kan kayak gitu tuh, kayak setiap tikungan ada tuh normal gitu loh. Nah, terus habis itu dia di sini ada ngomong nih, iri, it's okay gitu. Bener, kalau masalah iri it's okay karena seharusnya ya rasa iri atau rasa kebencian, rasa dendam itu dipendam dalam-dalam dan kau harus siapkan supaya kau bisa clap back, supaya kau bisa membalas dendam yang lebih kuat lagi gitu. Kayak misalnya dulu aku sempat tuh diserang sama beberapa pihak gitu kan. Haha, yang nyawer Akil cuma 30.000 gitu kan, sedangkan yang nyawer dia berapa gitu kan. Misal. Terus habis itu yang nonton Akil cuma 20, cuma 50 gitu. Hey, sekarang rame gak yang nonton aku? Aku gak tahu sih rame apa enggaknya sih. Cuma sejauh ini kalau kulihat-lihat ada 100 orang. Jauh lebih baik dari yang kemarin. Jumlah penontonnya, keaktifan chatnya, setidaknya yang nonton aku orang beneran. Meskipun komennya agak iwak-iwak dan yang kayak begini gitu loh. Ini ya, rasa iri, rasa dendam tuh disimpan supaya kau tuh bisa berusaha tuh buat ngalahkan orang yang bikin kau iri. Sebenarnya konsep iri tuh seperti itu teman-teman. Aku tahu tweet ini tuh kayak bola liar, kayak lempar peluru sembarangan gitu kan. Kayak ini bisa ngena ke siapa aja gitu. Ini tuh gila banyak banget nih yang nanggapin nih. Orang tuh pada fokus ini siapa tapi nggak fokus ke utamanya gitu. Kalaupun misalnya aku mau cari tahu siapa yang dimaksud, bisa nggak? Mungkin bisa. Cuma aku nggak akan melakukan itu karena jadi unnecessary gitu loh. Karena kan kita sama-sama tahu ya, per-VTuberan masalah drama tuh deket banget. Karena circle-nya kecil. Circle-nya itu-itu aja. Oke? Dan ini akan cepat menyebar sebenarnya. Itu kenapa nih? Kalau katanya si Pingu, aku suka banget sama statementnya Pingu di sini. Gak apa-apa kok kalau kalian nonton VTuber lain karena support teman. Tapi kalau mau pindah nonton yang lain gak perlu disebut namanya di live chat karena menurutku kurang sopan dilihat sama penonton lain. Aku gak ngelarang pamit, cuma kurang enak dibaca.
Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin adat gitu ya. Kalau menurutku pribadi, menurut standar aku sebagai manusia, menurut orang kayak aku yang sombong, yang ngerasa nggak punya saingan dan ngerasa dirinya dewa, menurutku kalau misalnya ada orang yang ngetik di chatku, Kill, aku udahan ya, aku mau nonton Risu. Kill, aku udahan ya, aku mau nonton Nakula. Kau mau nonton aku tuh sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kill, aku pamit dulu ya, mau nontonin VTuber lain, streamer lain. It's okay. I don't give a about that shit. Karena menurutku ya udah berarti kau lebih suka sama yang itu. Atau mungkin karena aku sudah sering live stream dan dia jarang live stream, kok nggak mau ngelewatkan momennya gitu loh. Tapi nggak semua orang bisa digituin, nggak semua orang bisa nerima gitu. Apalagi kan kita di sini ngebawa nama orang. Kalau aku nggak peduli karena aku udah ada di atas gitu. Karena kan aku dewa gitu kan. Aku mau pakai terus lah gimmick dewa lah biar orang-orang pada makin trigger gitu kan. Cuma kalau misalnya orang-orang lain, VTuber atau streamer yang nontonnya nggak banyak, dia itu ngebaca itu pasti kena mental. Kalau aku chat aja jarang gue baca. Ya aku baca sih, cuma ku cek dulu nih kira-kira layak nggak untuk ditampilkan kayak gitu loh. Bahkan ini nih ada VTuber senior nih namanya Violeta. Aku ke viewerku selalu bilang kalau mau belok aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, itu sehat. Soalnya aku juga suka belok ke Leon S. Kennedy, Gepard, kadang juga ke Chanwo. Punya idola lebih dari satu itu beneran sehat kok. Biar punya warna baru dalam hidup. Betul. Nggak mungkin kan idolamu cuma satu. Nggak mungkin kan orang yang kau tonton cuma satu. Nggak mungkin kan hiburanmu cuma satu. Jadi apa yang dibilang sama Mas Violeta itu wajar banget, sehat banget nih untuk damn. Ya ini dia sehat banget gitu untuk punya lebih dari satu idola, lebih dari satu tontonan gitu loh. Dan ya kalau aku sendiri sih nggak mungkin ya waifu cuma satu ya. Kita bisa sebutkan dari Mashu, Takagi, Megumin gitu. Ada banyak gitu intinya. Aduh ada bini aku. Iya. Dia kok satu-satunya. Aku nggak ada nyebutkan tokoh lain kan tadi kan. BTW halo Loi. Nih ada juga nih dari Amigo Day nih. Dia salah satu VTuber senior juga gitu kan. Menurutku sih nggak masalah kalau menonton VTuber lain, tapi nggak perlu juga announce kepergian, bilang pamit dulu ya mau ke si A. Jujur itu annoying. Hargai juga perasaan VTuber itu channel mereka, lapak mereka. Di luar konteks itu sih bebas aja mau nonton siapapun. Masuk akal kan? Itu kenapa sekarang kalau kau misalnya datang ke stream VTuber, kita lihat deh si Arjun Babang Arjun gitu. Nih, Mamang Arjun nih, aku tadi nonton streamnya BTW. Dan ini ada peraturan nih, rules. Dihindari membicarakan VTuber lain, kecuali jika memang sedang membahas VTuber terkait. Ini itu rules basic gitu. Jangan mention nama VTuber lain, kecuali kalau si streamer yang mulai duluan. Rata-rata kayak begitu. Ini ada juga nih dari Axel nih. Kayaknya aku baru pertama dengar ada VTuber yang gatekeep viewernya buat nggak nonton VTuber lain sampai di kick. Hah? Gak make sense anjir, gimana mau berkembang kalau lu aja nggak kick viewer lu, Herman. Ini tuh bukti insecure gitu. Orang kayak gini tuh insecure. Dia sadar kalau dirinya tidak entertaining, sehingga dia mencegah supaya penontonnya untuk kabur ke orang lain. Padahal dengan dia kayak gitu, dengan dia selalu tetap insecure dan takut akan kehilangan penontonnya yang lama atau donaturnya yang lama, ya sama aja dia kayak malas inovasi. Sesimpel itu. Gini, ku kasih tahu lagi nih. Kau kalau misalnya datang ke stream orang, udah ya bang aku pamit dulu. Ya terserah gitu. Kau mau pamit atau enggak, kau mau ngetik atau enggak, kalau menurutku terserah. Tapi kalau orang lain ya jangan. Belum tentu, karena bisa aja pamitmu itu belum tentu sopan gitu loh. Ini tuh bukan pertemuan formal yang ada nanti kalau misalnya orang yang nonton kayak 10-20 gitu, terus penonton aku satu pamit, apa aku ngebosenin ya? Gitu loh. Sekali lagi, ini mah kuat-kuatan mental gitu kan. Nih, diantara semua orang ya, yang paling aku suka banget statementnya itu Keiko. Karena ini tuh hampir mendekati akil mentality. You know what I'm saying? Kayak gini nih. Lah, gua tuh gak pernah bolehin viewers belok. Apapun kondisinya dan apapun yang terjadi. Tapi itu cuma bercanda men, cuma gimmick. Aku tahu beberapa viewersku kan udah pada gede, jadi bisa menentukan pilihan masing-masing. Lagian siapa juga yang hidupnya mau diatur orang. Nah gitu loh, ya kan. Ini akil move. Keiko gimmick-gimmicknya itu gimmick-gimmick bos-bos menhera gitu loh. Kadang-kadang aku takut mempertanyakan kewarasannya dia. Cuma kita tuh tahu kalau dia itu bercanda gitu kan. Nih, tapi emang harus tahu isi komunitas kalian kayak gimana. Dan menurutku sih stream kalian cuma kalian yang bisa nentuin. Dan kalian yang berhak melakukan apapun selama gak ngerugiin orang, gak bikin rusuh, gak melakukan hal-hal di luar nurul. So, just do it. Apa yang menurut kalian benar. Cheers. Nah terus menurutmu ada gak sih bukti nyata VTuber
yang belum move on dari viewersnya? Ada. Nih, lihat nih. Aku kan nge-tweet pas lebaran nanti pas ditanya pacarnya mana, enaknya nunjukin foto siapa ya? Mantan terindah, it's your time to shine. Kan udah putus gitu kan. Wah, aku retweet dong, ya kan? Balikan nggak ya? Nggak dulu ya kak, gitu kan? Nggak dulu. Kan nggak dulu. Aku nggak mau kan, kayak ya udah gitu. Ya udah kill selama lampu merah belum menyala, why not? Siapa yang ngajak gini? Ngerti kan maksudku kan? Kayak ada loh yang belum move on dari viewersnya sendiri gitu kan. Nah, terus nih. Balikan gak ya? Enggak dulu gitu. Nah, terus aku bilang Adele itu sahabat. Oh, sahabat. Dia marah dibilang sahabat gitu kan. Susah emang orang nggak bisa move on tuh susah gitu kan. Padahal aku tuh udah berpindah hati ke Alois Almeida. Dibilangin susah, emang susah, orang gak bisa move on tuh susah gitu. Ya kan, kehilangan satu viewers takut gitu kan. Nih, kok kalau gak percaya nih ya, kok kalau gak percaya, ini bakal ku simpan anjing buat aibnya Adele anjing seumur hidup, cok. Nih Adele tuh pernah ngomong kayak gini nih. Kill, pacaran yuk. Kill, pacaran yuk, Del. Kill. Yuk biar Tuh kan, kill. Dia ngajak kan, ya udah. Terus putus, selesai kan? Aku pengen tahu seberapa banyak orang yang anggap ini bercanda, aku pengen tahu seberapa banyak orang yang anggap itu serius. Kalau misalnya ada yang anggap itu serius, I hope you got some help, man. Nih, terus ini ada kasus lagi nih. Kasusnya kayak gini nih. Dia nambahin nih yang nge-gaslight tadi kan. Ada yang nambahin namanya Florence. Terus moodnya nongol di live si liver lain yang lagi ditonton sama si viewer dan nyariin dan bilang, "Oh, di sini toh ngapain dicariin si A tuh?" Terus kalau udah dicari, jangan bikin rusuh di live chat orang. Kalau kamu bakal diapa-apain please. I mean, I feel bad for you. Tapi akunnya nggak nyaman juga. Nah, kayak gitu. Kalau kau tahu temanmu suka belok, jangan dicepuin gitu. Dan kalaupun misalnya dicepuin tuh ngaco. Ini kan dia juga ngomong nih. Ini sering kejadian di saat moderatorku lagi pada istirahat. Jadi aku cuma manage sendiri dan gak enak hati ngurus ginian. Siapa dan apa yang kamu tonton itu bukan fieldku untuk ngatur. Apalagi semisal itu terjadi di tengah streamku. Preferensi orang beda-beda. Kalian semua itu bebas lah mau datang atau pergi. Gak ada hard feeling sama sekali intinya. Misalnya si MSL gitu kan. Dia negor. Antomai dicariin tuh sama si Loi. Katanya jangan belok. Terus kau mod di tempatku dan kau nulis itu gitu. Nah, itu nggak sopan, itu dongo. Ngapain gitu kan? Aku tahu kau mencari perhatian. Cuma aku tahu juga kau teman gitu. Cuma ya tapi kayak kau kayak nggak punya tempat lain gitu loh. Itu kan ibarat kata jokes internal tapi kau bawa-bawa keluar gitu kan. Cepu anjing, cepu mah emang orang nggak sehat. Nih, ada juga nih dari Cae nih. Menurutku aku juga suka nih sama teksnya Cae di sini. Sama viewers ya FWB-an aja. Dua-duanya ada pas butuh doang. Pas lagi hadir dapat 1000%-nya. Nggak harus komitmen ke satu orang juga. Beres. Bener. Kita ini cuma nonton kartun loh. Kita ini cuma nonton orang streaming loh. Ngapain tiba-tiba kita kayak pacaran? Kok kenapa se-strict itu gitu loh? Orang-orang tuh emang rata-rata ini. Kalau dari POV sebagai viewers ngedengerin Oshiku dibilang dijadiin back burner, second choice dan lain-lain. Karena aku yang nonton yang lain, ku anggap bercandaan tuh. Orang bercanda, nggak pernah anggap serius. Cuma somehow kenapa tiba-tiba ada yang serius gitu? Kok bisa ada orang yang mau nyeriusin hal dongo kayak gini? Nah terus, ini terakhir nih. Aku mau ngasih tahu kau satu contoh yang paling biadab yang pernah ada gitu kan. Satu contoh yang paling gak layak ada di dunia gitu. Bahkan menurutku orang ini gak deserve pakai internet. Contohnya apa? Gini nih. Belum denger ceritanya dari dua sisi juga, jadi gak mau ngejudge. Cuma kebetulan tadi pagi nemu anomali beginian nih. Nginget aja kalau mau belok satu gak perlu bilang-bilang di live chat, apalagi sampai nyebut nama VTuber lain. Dua, gak usah ngajak-ngajak yang lain. Emang sopan begitu? Gitu loh, kayak nih lagi live streaming guys, gas nonton gitu. Kayak dia ngomong di live chat, kan dongo. Mikir gitu. Kok bisa ada orang yang kayak gitu, kayak hai Miao Auk, Windah lagi live streaming, ayo kita nonton ke sebelah guys. Terus kalian semua 200 orang pergi meninggalkan Akil sendirian gitu. Itu tujuannya apa gitu? Ada aku ini kill FYI, VTubernya sampai marah-marah, bete. Ya bete lah, ya wajar lah dia marah. Ibarat kata, ini kau lagi stand up comedy nih di panggung nih. Terus tiba-tiba ada satu orang yang nge-heckling. Tahu heckling nggak? Ngeganggu. Woi, Panji lagi stand up tuh. Ayo kita nonton Panji. Pindah guys. Kan gue kayak, aduh, bosen gue nonton Akil. Kita pindah ke maraton gitu. Kalau misalnya ada yang begitu pakai namaku, tolong catat username-nya supaya dia bisa kublok di berbagai macam sosial media gitu. Terus ini ada satu retweetan. Aku nggak tahu ini tujuannya ke siapa dan beneran kejadian atau enggak. Cuma ini lucu banget men. Apalagi make jual cerita sedih, ngomong aku udah bertahun-tahun susah dapetin viewer setia. Kok ada orang yang gampang dapet ya? Kalau nongol, kamu pasti abis dari si A atau B. Nggak apa-apa kok.
kok, udah biasa jadi second choice. Maaf ya kalau streaming aku ngebosenin. Nah, stop guilt tripping. Guilt trippingnya kayak gini, ini wah gila sih. Ini nih kalau sampai ada statement kayak gini, kok aku susah ya dapetin viewer setia. Kok orang gampang dapet ya? Kalau misalnya statement itu dikeluarkan ketika streaming tanpa ada konteks bercanda, dalam konteks ketika ngobrol biasa, trust me men, hindari orang ini men, sumpah. Ini tuh bukti kalau dia itu instead of berkreasi atau berinovasi, dia malah menyalahkan situasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia emang yang gak bisa ngapa-ngapain gitu, insecurean gitu. Curhat sih boleh, cuma kalau kau curhat kayak gini ke viewersmu ketika lagi live stream dan ditonton sama puluhan orang, itu jatuhnya kok pity baiting. Pity baiting itu jual kesedihan. Aku bakal contohkan kayak gini. Jadi kan aku nih udah capek-capek gitu ya, aku nge-record sambil live stream terus ngedit video. Masa sih yang nonton videonya nggak sampai 10.000? Kalian udah nggak suka lagi sama kontenku ya? Aku ntar bakal berbenah deh. Kok nggak ada yang nyawer aku lagi ya? Kok tadi yang nyawer waktu ada nyawer ado-ado live stream kok cuma 10.000 ya? Kan biasanya 100.000. Nah itu guilt tripping. Itu kebodohan apa ya? Itu tuh pity baiting namanya. Yang dimana stop that shit man, ya kan. Kalau misalnya kau curhat ke orang-orang dalam, kayak misalnya di Discordmu kayak sama konten plannermu kayak konten strategismu kayak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kau curhatnya di live stream, itu dong. Aku sih terserah ya orang ini kira-kira mau nge-spill siapa VTubernya atau enggak, itu mah urusannya dia gitu. Yang dimana kalau aku pribadi ini di-spill atau enggak di-spill VTubernya pun kayak ya udah, ini tetap bisa jadi bahan diskusi. Dan kalaupun misalnya nanti suatu saat VTubernya ngelihat video ini atau ngeliatin reaksi orang-orang di internet, aku yakin dia bakal kayak kena mental gitu. Percaya, itu harus bisa menilai situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan ya Kil. Bener Furkon. Ya udahlah ya, itu aja dulu untuk sekarang, itu aja dulu. Aku gak tahu mau ngomong apa lagi. Dan kira-kira menurutmu ada nggak sih orang yang beneran kayak gini, atau ini jangan-jangan cuma orang lempar batu tapi dia targetnya nggak ada, atau kayak dia cuma marah sama angin ya? Tapi ya udahlah, itu aja dulu. Dadah.